Halo malam teman-teman. Malam ini kita akan ngobrol dengan Dokter Denny. Dokter Denny ini merupakan dokter yang saat ini bertugas di rumah sakit khusus Wisma Atlet Jakarta, rumah sakit darurat. Eh, Halo, salam kenal semua. Kita masih menunggu Dokter Denny-nya join dulu. Ini teman-teman dari mana aja nih? Sorry. Nanti kita akan tanya-tanya Dokter Denny pengalamannya beliau selama ada di Wisma Atlet, gimana kondisi pasien di sana dan lain-lain. Nanti teman-teman juga bisa ikut bertanya. Nah, Dokter Denny udah masuk. Oke, saya terima dulu ya. Connecting. Kita tunggu Dokter Denny masuk. Halo? Halo ya Bang Sam. Halo Dokter Denny. Gimana Halo, gimana di Bang sana, Sam, Dok? kabarnya? Ininya sinyalnya bagus gak? Lancar gak? Cukup bagus, bagus. Suaranya terdengar jelas. Halo, Dok. Ya, halo. Lancar gak sinyalnya? Kedengaran gak? Wah, kayaknya ada gangguan. Kita tunggu Dokter Denny bergabung kembali. Halo teman-teman. Oh, rame nih. Kayaknya Dokter Denny banyak temennya nih ya. Dokter Denny boleh masuk kembali ya. Suara dokter gak kedengaran, wah. Sebentar Dokter Denny-nya di-invite ulang dulu ya. Suaranya, oke. Halo, Dokter Kodil. Doi dokter baik, Doi Slit. Oke. Sebentar ya teman-teman, kita tunggu Dokter Denny kembali bergabung. Halo Kak Eta, halo Dokter Nanut. Bikin bakso dulu. Dengarin kita live dulu dong, Dok. Halo, gimana Dokter Denny? Eh, oke. Dokter Denny masuk. Kita join lagi, connecting. Halo. Mudah-mudahan. Halo, Bang. Halo Dok, Ya, ya. Suaranya bagus, lancar. sudah lancar ya? Siap. Teman-teman, suaranya sudah kedengaran kah? Suara Dokter Denny? Wah. Aman Dok? Aman, aman terkendali. Silakan Oke. Bang Sam, dimulai Bang Sam. Iya, gimana kabarnya Dokter Denny hari ini? Kayaknya masih Kabar pakai puji baju Tuhan. jaga ya? Siap. Kan mau diinterview. Kabar sehat, puji Tuhan, sehat, bahagia, senang. Senang ya Dok ya? Senang. Ya, ya. Ya. Halo, ya Dokter Denny, teman-teman kenalin dulu. Mungkin teman-teman di sini belum ada yang belum kenal Dokter Denny. Mungkin Dokter Denny bisa memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman semua yang lagi live Ya, saat ini. Silakan Dok. siap. Ya, perkenalkan teman-teman semua, itu ada banyak teman-teman saya dari Bengkulu. Saya Dokter Denny, nama Wow, lengkap Denny mantap. Christian Lukas. Kalau asalnya dari Kota Bengkulu, sekarang Oke. sedang statusnya jadi relawan di Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet Jakarta. Penugasan saya di sini Wah, atas relawan Ikatan Dokter Indonesia kurang lebih sudah berjalan 1 bulan. Itu perkenalan wah. singkatnya. Berarti udah Kalau
Ya, kurang lebih udah Sudah 1 satu bulan. bulan dok di Wisma Atlet. Ya, sudah Oke. 1 bulan di Wisma Atlet, bekerja 14 hari dan isolasi kurang lebih 14 hari juga. Wah. Oh, berarti di sana bekerjanya 14 hari, kemudian diisolasi Ya, 14 hari. karantina juga 14 Halo dok? hari. Jadi ketika 14 hari itu kita cuma di karantina, nggak lagi dalam bekerja lagi seperti itu. Ini rencananya saya lanjut untuk periode berikutnya, jadi 2 bulan di sini. Wah, sepertinya jaringan dokter Denny kurang. Halo? Halo dokter. Iya, halo, halo. Gimana? Wah. Halo dok, saya kedengaran nggak di sana dok? Halo dok? Ya, halo. Ya, sudah jelas dok? Udah jelas. Ya, sorry tadi keputus. Ya, Ya. siap. Sorry dok, bisa diulangi tadi? Gimana dok? Kondisi di sana Jadi sekarang? di sini saya di sini sudah 1 bulan kurang lebih. Bekerjanya sih selama 14 hari. Selama 14 hari sih pekerjaannya kan sesuai shift bekerja. Jadi shift bekerjanya bisa pagi, siang atau malam. Setiap pekerjaan itu sih kurang lebih satu shiftnya 8 jam. Jadi saya masuk ke red zone atau merawat pasien yang COVID-19 itu kurang lebih 8 jam dengan menggunakan APD lengkap. Sisanya ya saya 8 jam istirahat. sehari. Ya, 8 jam sehari. Sisanya dihabiskan waktu dengan istirahat di kamar sendiri. Berikutnya sekarang saya lagi memasuki fase karantina. Gitu. Oke. Dok, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kegiatan dokter di sana, bisa perkenalin, maksudnya latar belakang pendidikan dokter itu dulu dari mana? Oh, siap, Terus siap. asalnya dari mana gitu dok? Bisa sampai Jakarta dok? Siap. Jadi kalau saya perkenalkan lagi, Wah. sekarang dokter umum, lulusan dari Dok, Fakultas. sebentar dok. Kayaknya sinyalnya Ya, kurang bagus lagi. halo. Ya, oke, lanjut dok. Udah lancar lagi. Oke. Jadi saya dokter umum, jadi lulusannya dari eh, Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu tahun 2010, angkatannya lulus tahun 2017. Selama ini pernah bekerja di Bangka Belitung di PT Timah, terus sekarang masih aktif di Bengkulu di Rumah Sakit Tentara, Rumah Sakit Detasemen Kesehatan Militer di Bengkulu. Gitu. Saya baru di Oke. sini kurang lebih 1 bulan, jadi dari bulan lalu sudah di Jakarta untuk ikut jadi penugasan sebagai relawan. Oke. Gitu Oh, Bang Sen. berarti dokter asalnya dari Bengkulu, lulusan Ya, dari kedokteran Bengkulu 2010, lulusnya ya betul, betul Bang. 2017 ya. Halo dok? Ya, halo betul. Ya, ya gimana? Halo dokter Denny. Halo, Oke, halo. lanjut ya, kita lanjut ya. Ya, Ya. Nah, teman-teman nanti kita ada sesi tanya jawab, tapi nanti akan saya buka sesi yang mau bertanya langsung ke dokter Denny bisa. Nanti bisa kita buka sesi tanya jawabnya ya. Nah dok, mau nanya dong satu dok. Sekarang di Wisma Atlet itu ada berapa banyak pasien dok, dan gimana sih rata-rata kondisinya pasien di sana dok? Mungkin bisa cerita dok? oh ya, ya. Jadi kalau Wisma Atlet di sini kan rumah sakit darurat yang dibangun oleh pemerintah pusat. Jadi kami di sini hanya merawat pasien-pasien yang memang sudah konfirmasi COVID-19 ataupun yang masih menunggu hasil pemeriksaan, terus memang memiliki gejalanya ringan dan sedang. Catatan Oke. pentingnya itu pasien yang kami dirawat hanya ringan sedang. Ketika pasien yang sudah Oke. mengalami gejala sedang berat, artinya sampai yang sangat berat ataupun sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas sehari-hari, biasanya kami persiapan rujukan ke rumah sakit rujukan nasional yang terdekat sama kami. Dekat ada Rumah Sulianti Saroso, Sakit Pusat Pertamina Jaya, dan ARD, kurang lebih begitu. Wah, Ya,
Dok, sorry dok, kayaknya sinyalnya tadi keputus lagi. Sebentar dok, Iya, posisi itu. sebentar ya teman-teman ya. Ya, halo. Halo dok. Ya, halo. Udah jelas suaranya? Dok, Ya, halo. Ya, halo. oke, sudah lebih bagus ya. Kayaknya apa Ya. jaringan di sana yang kurang bagus atau di sini gimana gitu dok ya? Ya, Nah, jadi tadi, sorry dilanjut. dok, tadi Ya gimana? keputus. Ya, Ya, jadi lanjut dok. Tadi dilanjutin. gimana kondisi pasien di Wisma Atlet? Pasien-pasien yang dirawat di sini tuh pasien yang gejalanya ringan dan sedang. Jadi pasien yang memang bisa melakukan aktivitas sehari-hari, jadi tidak harus dibantu dan dia kompeten untuk melakukan kegiatan sehari-hari, nggak harus kita bantu seperti itu. Itu yang indikasi pertama pasien COVID-19 yang bisa kami rawat di sini. Oke. Dok, nanya dong, Kalau kalau di di sana berarti ada yang masih belum semuanya positif atau semuanya udah confirm positif baru dibawa ke Wisma Atlet atau di sana juga bisa ngetes dia positif atau enggak gitu, Dok? Oh ya, jadi kalau rumah sakit Wisma Atlet itu kami menerima pasien-pasien yang pertama bisa sudah konfirmasi, berarti sudah melakukan pemeriksaan di luar yang pertama. Atau Oke. juga pasien-pasien yang memang datang mandiri. Oke. Datang mandiri artinya dia warga sekitar Jabodetabek, dia memiliki keluhan dan dia ingin periksa, jadi silakan aja datang ke rumah sakit darurat Wisma Atlet. Jadi akan Oke. dilakukan pemeriksaan. Nah, nanti akan ditentukan lagi memang dia bisa kami rawat di sini atau memang bisa isolasi sendiri seperti itu. Oh gitu ya dok ya. Saat ini pasien yang paling banyak di sana itu apakah datang berobat sendiri atau kiriman atau rujukan atau gimana ya dok ya? Ya, rata-rata sih kalau dominan paling banyak memang rujukan dari rumah sakit sekitar Jabodetabek yang memang belum mampu merawat pasien COVID-19, artinya belum ada itu. Belum ada, maksudnya mereka belum mampu untuk merawat pasien yang Ya, terindikasi COVID sudah gitu dok ya? konfirmasi. Betul, beberapa kan ada tentu rumah sakit yang belum siap. Jadi mereka rujuk ke sini seperti itu. Itu paling banyak. Ada juga sih pasien-pasien yang datang sendiri mandiri, artinya contoh warga sekitar dia ada keluhan memang mencurigai ke arah COVID-19, dia datang sendiri. Baru di UGD kami nanti akan menentukan dia dirawat atau boleh pulang seperti itu. Oke. Nah, mau tanya lagi dok, satu sebelum teman-teman Ya, ya, sabar ya yang mau bertanya. Dok, di sana kan seperti kita tahu rumah sakit pada umumnya ada ya, IGD, ada poli, ada ruang operasi, ada ICU, ada ruang rawat dan ya, betul, betul. sebagainya. Nah, untuk rumah sakit Wisma Atlet ini sendiri, apakah sama atau seperti apa dok di dalam? Oh ya, fasilitas yang kami miliki cukup lengkap saya akui. Jadi artian kami memang rumah sakit darurat, tapi kalau untuk fasilitas sudah lebih lebih baik dari awal dibuka sampai sekarang. Jadi kami memiliki ruang triase itu, halo, ruang triase itu ruangan dia untuk memutuskan pasien itu bisa kami rawat atau tidak. Yang kedua ruang Oke UGD, dok. untuk memang menentukan ini pasien apa dan kita bisa memberikan terapi di sana. Selanjutnya, ruangan perawatan, ruangan laboratorium, kami di sini sudah bisa melakukan pemeriksaan swab. Mungkin jika lancar, sehari 2 hari pun sudah bisa selesai kasusnya. Berikutnya, Oke. ruangan high care unit. Jadi pasien-pasien yang memang misalnya ada gejala perburukan dari gejala COVID-19 bisa kami rawat sementara di sini. Dan tentu kami persiapan untuk rujukan ke rumah sakit rujukan. Seperti itu, Bang. Oh, kayak gitu. Berarti semisal ada pasien yang apa yang sudah parah atau mungkin tidak bisa ditangani di sana, Wisma Atlet juga merujuk ke rumah sakit yang lebih besar seperti itu, dok ya. Iya, betul, betul seperti itu. Jadi tidak semerta-merta kami pasiennya tahan di sini. Karena kan memang Dok, ya, gimana Bang?
Oke. Ya, Halo Dokter Denny. ya, halo. Ya, tadi sempat putus lagi dok. Dok, kita coba ini dulu ya, kita jawab dulu pertanyaan teman-teman nih. Boleh, boleh Ada sambil jawab dari, pertanyaan. ya, ada dari Adam Koaksako. Kenal dok? Belum ya? Belum kenal, ada apa tuh? Bagaimana rasanya dok ketika menggunakan APD selama 8 jam? Nah, betul tuh, gimana Nah, ini, rasanya dok? terus terang baju APD itu kan bentuknya kayak plastik. Oke, Jadi kalau kita pakai kan tentu kita seperti di dalam sauna. panas ya? Pertama panas, capek, berkeringatnya banyak, tapi terus terang saya juga diuntungkan. Rumah sakit ini rata-rata tiap ruangannya ada AC. Oke, Jadi ketika ada AC, ya saya berdiri di depan AC untuk mendinginkan. Itu yang pertama, yang beratnya karena panas. Kedua, karena di sini kan kami komitmen memakai APD 8 jam. Saya di sini terus terang oke. yang beratnya yaitu ketika mau buang air kecil. Jadi kan selama 8 jam harus menahan Ya, buang air kecil. Terus ada, kalaupun ya, ada teman betul. juga cerita kemarin sampai dia BAB, terus juga ada yang bahkan sampai muntah. Jadi kan itu kan hal-hal yang tidak terduga, tapi memang harus kami tahan selama 8 jam. Gitu. Betul. Ditambah kalau Oh, berarti selama 8 jam itu nggak bisa APD, membuka APD. Oke. ya, jadi ya mau kencing, BAK, BAB, mau makan semuanya tertunda 8 jam. Oke. Berarti selama shift harus benar-benar dalam, nggak bisa lepas APD, habis shift baru Nah, segala macam kebutuhan baru bisa dilaksanakan ya dok ya ya? itu kan sesuai jadwal nih, sesuai jadwal ya memang 8 jam. Oke. Tapi kan di lapangan kita nggak tahu. Di lapangan bisa sampai 10 jam. Oke. Saya pernah sampai kayak PD. Karena Karena kalau ada pasien nggak mungkin ditinggal juga dok ya? ya, yang hal-hal seperti itu artinya ada pasien harus kita selesaikan, ada yang lain-lainnya tentu kita harus ya selesaikan dulu baru kita selesai. Itu pernah saya sampai 10 sampai 11 jam pakai APD nggak lepas. Yang paling berat itu kalau menurut saya buang air kecil. Mulai kecil harus bertahan ya. Ya, ya. Dok, ada lagi yang Gimana? nanya nih dok, dari Kadek Fabrian, pakai Ya, BPJS bisa? Nah, gimana dok di sana tentang ya. pembiayaan orang sakit? Kalau pembiayaan intinya semua pasien COVID-19 yang masuk rumah sakit akan ditanggung oleh pemerintah. Ya, Oke. artinya pasien yang ada BPJS bisa masuk, yang nggak ada BPJS juga bisa masuk. Jadi tenang aja. Karena kan memang ini ceritanya udah Berarti jadi semua pandemi. biaya, oke, Nah, semua biaya di Wisma Atlet ditanggung pemerintah dok ya? benar. Jadi kan pasien selama perawatan di sini kan dia disiapkan tempat tinggal. Yang kedua dia Oke. pasti akan disiapkan sandang pangan papan. Bahkan beberapa disiapkan ya semua lengkap, baju, makanan, terutama makanan. Pagi, siang, sore pasti dijamin ada, snack ada, gitu. Berarti Semuanya instalasi sama, gizinya udah ada juga dok ya? ya instalasi gizi ada. Jadi semua pasien kebutuhan semua dilengkapi di sini. Sampai Oke. memang pada dinyatakan sembuh, baru pasien boleh pulang. Gitu, Oke. gitu Bang Sen. Lanjutnya Bang Sen. Oke. Ada yang nanya lagi nih, dokternya lengkap gak dok? Nah di sana itu seharusnya memang ada beberapa dokter, dokter spesialis dan yang lain ya. Ya, Nah saya sekalian nanya dilengkapin dok pertanyaannya dari Mas Kadek dok. Di sana itu tenaga kesehatannya itu apa aja yang ada saat ini? ya. Jadi kalau update terakhir yang saya tahu tanggal 14 Mei, dokter Ya. umum. Dokter umum itu Oke. 156 orang. Wow. Tahu semua. 156 orang yang bertugas di Wisma Atlet. Terus ada dokter spesialis, spesialisnya cukup lengkap, ada sekitar 36 orang. Oke. 36 ini terbagi. Jadi ada dokter spesialis penyakit dalam, dokter paru, dokter jantung, dokter kulit, bahkan yang terutama sekarang itu dokter psikiatri tentang kesehatan mental pasien pun dipikirkan. Ada juga dokter psikiatri udah digabung sama. Serta ada beberapa juga psikolog. Jadi yang bekerja di sini juga tolong kita ingat yang bantu di sini itu bukan cuma dokter, ada juga psikolog, ahli gizi, seperti itu yang semuanya bertugas membantu kenyamanan pasien di sini sampai pasien sembuh. Bahkan juga ada yang Oke. bagian labor, bagian radiologi, semuanya lengkap. Ya, ya udah berarti sudah seperti selayaknya rumah sakit pada umumnya dok ya, walaupun Ya, walaupun namanya memang rumah sakit akhirnya ya darurat ini ya. darurat, semuanya masih dipersiapkan, semuanya masih dilengkap-lengkapin gitu.
Oke. Kepahyang terkini. Aduh, ini kampungnya Dokter Denny. Iya, Halo, warga halo, Kepahyang. Kepahyang. Tolong dong, selaku putra daerah Kepahyang imbauan ke masyarakat dok. Nah, nanti pulang kampung, Dokter Denny juga punya tugas nih. Harus kembali ke kampungnya, menghimbau masyarakat di sana ya. Ya, Ada lagi nggak yang nanya ya? Bagaimana rasanya dok ketika menggunakan APD selama 8 jam sudah tadi? Ada rasa kecemasan takut tertular gak dok? Nah, gimana tuh dok? nah ini. Jadi kecemasan itu pasti ada setiap kita masuk ke ruangan yang merawat pasien atau kami menyebutnya dengan red zone. Tentu ada kecemasan. Selalu ketika saya memasang APD, semua itu kan bisa kita minimalisir. Ketika kita memasang APD, kita dengan APD lengkap. Kita pastikan bahwa APD itu benar-benar tertutup, tidak ada celah sama sekali. Jadi dengan sesama teman sejawat, dengan sesama dokter, ada juga bagian tentara yang membantu. Kita lihat celah-celah di sekitar mana yang kira-kira masih terbuka, kita tutup. Itu yang pertama. Kedua, setelah pemasangan APD, tentu saya berdoa dalam hati supaya bisa saya jalani ini dengan baik, jangan sampai tertular. Terus tetap ini kan rumah sakit Wisma Atlet punyanya pemerintah pusat. Protokol di sini kami ketat. Jadi artian dengan pemakaian APD-nya maksimal, pemeriksaan artinya kami dilakukan rapid test juga dilakukan. Saya di sini sudah 4 kali dilakukan rapid test. Terus swab. Saya juga kemarin teman-teman yang rencana mau pulang sudah dilakukan swab. Jadi artinya ketika relawan masuk di sini, dia datang dengan negatif, terus pulang digaransi juga negatif seperti itu. Karena kan dilakukan pemeriksaannya dengan lengkap seperti itu. Berarti difasilitasi dok ya. Kalau kayak Dokter Denny bilang tadi sudah 4 kali rapid test dan sekali swab, berarti pemerintah juga memperhatikan ya nakes di sana Ya, itu sebenarnya jangan sampai ada yang positif gitu ya jangan dok ya. sampai ada yang tertular gitu. Oke. Ada lagi nggak ya? Termasuk makanannya dok. Oh ini tadi kayaknya tentang ini ya pembiayaan. Iya sudah Makanan, dijelasin tadi ya. makanannya juga ya. Ya, makanan terjamin. Jadi kami di sini dapat makanan rutin pagi, sore, malam. Terus ada snack, snacknya juga untuk pagi dan siang hari. Susu, Oke. makanan-makanan pokok, makanan yang memang bergizi semua dilengkapi. Makanan yang cukup enak. Terutama kalau saya boleh jujur, ini kan bulan Ramadan. Banyak dari teman-teman luar sekitar Jabodetabek itu sumbangan. Jadi artinya donasi-donasi makanan itu sampai ke kami. Saat ini saya mengucapkan terima kasih, kan banyak tuh. Saya di sini berlimpah makanan, jujur bahkan makanan terbuang-buang gitu. Oke, betul ya. Jadi dengan Karena teman-teman memang sebagai sekarang warga kan semuanya kita masuk mikirnya, semua ke Wisma Atlet ya. oke, betul. Sekarang kan masyarakat mikirnya oh, yang di Wisma Atlet kan memang kayak rumah sakit paling pertama untuk darurat COVID ini Ya, ya. Dengan semua kita pengen mensupport tenaga medis yang ada di sana. Nah, ya, salah satunya mungkin dengan banyak yang ngirim makanan, jadinya ya enak-enak makanannya dok ya. ya. Ada rasa kepuasan sendiri, ada. Oke. Dok, ada lagi yang nanya nih dari pengalaman Dokter Denny, pasien COVID terkonfirmasi itu kebanyakan usia berapa? Lalu untuk pasien tersebut memang benar-benar COVID atau penyakit penyerta? Nah, gimana dok? Oh, Umurnya dok, yang paling banyak. umur. Kalau umur sih, kalau secara statistik pasti saya belum tahu. Tapi kalau yang saya pengalaman sendiri, saya lihat di sini sih rata-rata yang kami rawat usia muda dari umur 20 tahun sampai 40 Oke, tahun. oke, Dan pasien-pasien yang datang ke Wisma Atlet itu rata-rata pasien yang tanpa gejala. Jadi artinya saya di sini, saya datang tanpa ada gejala sama sekali, demam tidak ada, batuk, pilek tidak ada. Tetapi ketika dilakukan pemeriksaan, entah itu rapid test atau swab, saya positif. Itu yang paling banyak. Dan itu yang paling bikin takut selama di Jabodetabek. Kenapa? Karena kita tidak tahu orang-orang di sekitar kita itu dia positif atau negatif. Gunakanlah praduga bersalah untuk sementara sampai pandemi ini selesai. Jadi praduga bersalah itu physical forensik seperti itu. iya, jadi kayak kita juga sebenarnya nggak tahu dalam kondisi sekarang banyak orang tanpa gejala yang mungkin dia juga nggak sadar kalau dirinya Dia nggak sadar, tertular oleh virus tersebut gitu benar ya. sekali. Jadi memang dia tidak ada Kemudian gejala, berinteraksi dengan orang. jadi dia tidak ada gejala sama sekali, tapi dia membawa pasien, membawa si virus dan mengeluarkannya ke orang lain. Itu yang bahaya. Itu
yang kita cegah jangan sampai terjadi. Wah, oke. Wah, banyak banget yang nanya nih. Sebentar ya, kita Ya. ada nih dari Rohadi Pratama, dok, selama jadi relawan di Wisma Atlet, keluar lingkungan boleh nggak? Wah, gimana tuh dok? Ya, kalau peraturan ya, secara peraturan kan setelah kami masuk ke Wisma Atlet, kami karena kan kami di sini dengan saya masuk ke Wisma Atlet, saya sudah masuk dalam ODP, orang dalam pengawasan. Artinya ketika saya sendiri sekarang, misalnya saya bergejala, saya kan bisa dicurigai. Betul. Ya, Gitu dok ya. peraturan itu nggak boleh, tapi memang sedikit-sedikit keluar pagar, mungkin jajanan atau beli kebutuhan pribadi seperti itu aja sih. Ya, sekalian jogging kali sore-sore dok ya. Ya, Karena kalau seperti itu. gimana pun orang-orang yang dari Wisma Atlet, termasuk dokter dan tenaga kesehatan yang lain juga datang dari zona merah yang harus dia waspadai juga kan dok ya. Betul, betul, betul. Ada lagi yang nanya, kalau yang terkena COVID, halo dok, kalau yang terkena COVID, anak Ya. kecil itu ruangannya terpisah atau sama dengan yang dewasa? Nah, di sana ada pasien anak-anak nggak dok? Ada. Jadi di sini kami juga memang ada beberapa kali merawat pasien anak. Tapi memang ketika memang itu pasien anak, kami pertimbangkan lagi pasien anak itu dia itu terkonfirmasinya itu positif atau tidak dan memang ditemani oleh orang tuanya ataupun orang lebih dewasa atau tidak. Tentu kan ketika memang dia anak-anak sendiri umur 5 tahun, tentu dia belum bisa melakukan aktivitas sendiri, butuh pengawasan khusus seperti itu. Sedangkan kami di sini terus terang untuk SDM kami cukup kurang, nggak bisa seperti itu. Jadi ketika memang dia, kemarin ada kok kami merawat umur 2 tahun dengan konfirmasi positif, disertai dengan ibunya yang konfirmasi positif. Kalau hal seperti itu kan bisa kita lakukan, karena memang anak itu selalu didampingi ibunya. Bahkan ada juga sih kemarin kami merawat anak yang berkebutuhan khusus. Nah, anak yang berkebutuhan khusus ini karena memang dia sudah konfirmasi positif, dibantu oleh perawat kami di ruangan untuk masalah obat-obatan. Gitu dok ya. Jadi semisal ada anak, ada nggak yang anaknya positif tapi orang tuanya negatif dan nggak bisa dipisahin gitu dok. Nah gitu gimana treatmentnya dok? Apakah si orang tua harus tetap menemani anaknya atau seperti apa? Nah kan tentu kita usahakan kita rawat. Jika memang tidak bisa, tentu akan kami lakukan rujukan. Tetapi memang ketika merawat umur misalnya yang di bawah 5 tahun tadi tanpa pengawasan orang tuanya kan perawat kami butuh kerja ekstra. Artinya memang menemani terus si anak, jangan sampai terjadi apa-apa sama. Betul. Ya gitu Bang saya. Harus diawasi lebih ya dok ya, karena apalagi bayi dan anak kecil ya. Ya kan artinya 5 tahun dia belum bisa melakukan aktivitas sehari-hari, butuh yang mendampingi lah terutama gitu. Sedangkan orang tuanya masih negatif, nggak mungkin orang tuanya negatif digabung bersama si anak yang positif. Itu pernah kejadian. Gitu ya. Tetapi kalau katakanlah orang tuanya negatif, positif, anaknya positif, apakah mereka bisa disatukan di ruangan yang sama gitu dok? Halo dok, udah oke. Nah, katakan orang tua si anak ini positif dan si anaknya positif, apakah mereka bisa disatukan di ruangan yang sama? Bisa. Itu ada juga di sini kemarin. Jadi bisa si anak mendapatkan perawatan dokter spesialis anak, usahakan, terus si ibu mendapatkan perawatan dari dokter spesialis paru dan dokter spesialis. Oke. Nah, sebelum ke pertanyaan teman-teman yang udah banyak banget ini, aku mau nanya satu lagi dok. Iya. Kan kemarin di berita itu banyak nih ya ABK atau tenaga kerja dari luar negeri yang kembali ke Indonesia, mayoritas yang dicurigai nih positif corona dirawat di rumah sakit Wisma Atlet. Nah, apakah benar di sana itu katanya mayoritas yang datang itu dari tenaga kerja yang datang dari luar negeri itu? Gimana dok ya? Ya, jadi memang
beberapa hari lalu kami juga memang menerima ABK anak buah kapal dari kapal pesiar World Dream. Jumlahnya saya tidak tahu pasti, tapi dengan kabar sih sekitar 70-80. Itu memang rata-rata warga negara Indonesia. Ada juga beberapa hari lalu kami menerima ABK dari WNA, warga negara asing, banyak campuran, itu kami juga rawat. Apabila tentu kan dengan pemilihan kami memang dia bisa dirawat di sini, tentunya tadi misalnya dengan rapid test positif ataupun swab positif. Banyak, tidak cuma WNI, ada juga WNA yang kami rawat di sini. Saya juga pernah berhadapan langsung dengan WNA Bangladesh, India. Itu kan jadi memang kesulitan bahasa, tapi bisa kok, bisa dirawat di sini seperti itu. Oke, bisa juga ya. Nah, ada pertanyaan nih, Dok, di Wisma Atlet bisa terima pasien melahirkan kah? Wah, nah itu dia. Jadi sampai sekarang sih yang saya tahu kami di sini belum memiliki dokter spesialis kebidanan, dokter spesialis SPOG. Jadi ada juga sih kemarin kami merawat ibu-ibu, saya lupa usianya, dia lagi hamil kurang lebih 6 bulan. Jadi sudah mendapatkan perawatan beberapa hari di sini dan memiliki keluhan tentang kehamilannya karena kami tidak ada SPOG, ya kami rujuk ke rumah sakit pusat rujukan yang ada SPOG-nya. Gitu. Jadi kalaupun memang ada pasien yang kesini yang lagi hamil, kemungkinan sih kami akan lakukan rujukan. Tentu kan tujuannya supaya pasien mendapatkan perawatan lebih baik. Gitu. Betul, oke. Ada yang nanya lagi nih, Dok. Gimana laundry-nya, Dok? Diberi layanan juga nggak? Nah, laundry, jadi ya laundry sih kami di sini disiapkan mesin cuci bersama. Jadi kami di sini kan tenaga kesehatannya ditaruh di tower 3, Jadi kami di sini disiapkan kurang lebih 5 ya kalau nggak salah. 5 mesin cuci bisa kami pakai gratis. Oke, berarti tetap nyuci sendiri kan, Dok ya? Iya, nyuci sendiri. 14 hari. Nah, ada lagi nih dari Dokter Nanut. Oh, Dok, gimana pendapatnya tentang PSBB yang mau dibuka? Nah, ini sesama ini kayaknya curhatan nih. Mulai berat bahasannya. Ya kalau PSBB, ya kalau dari segi saya sendiri sih, dari segi kesehatan tentu rancu dan tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Artinya tentu dengan pelonggaran ini COVID-19 tentu akan meningkat drastis ininya pasien-pasiennya. Tetapi kan saya juga memikirkan pemerintah dari COVID ini bukan cuma dari kesehatan, tapi juga bidang perekonomian. Ya kalau saya sendiri tentu sih terima yang kebijakan dilakukan pemerintah, ya saya juga lakukan bagian saya sebaik mungkin, pemerintah lakukan bagiannya sebaik mungkin. Karena saya sendiri pemerintah punya pemikiran sendiri, punya kebijakan sendiri yang tidak mungkin terus-menerus PSBB itu diberlakukan di Indonesia. Bagaimana masyarakat kecil yang perekonomiannya tergantung dari harian seperti itu. Ya, kayak Dokter Denny bilang tadi, terkadang kita dilema juga, Dok ya. Kalau tapi kalau segi kesehatan tentu saya agak kecewa. Iya, pasti ya. Karena dibuka semua alur, transportasi sudah dibuka, orang sudah makin, kabarnya hari ini Jakarta sudah macet. Nah, kemudian di beberapa provinsi juga dilakukan bebas, ya. Gitu. Iya, di beberapa provinsi juga ada yang sudah memperbolehkan keluar ke sana gitu ya. Jadi terkadang dilema semakin meningkat, padahal tenaga kesehatannya juga yang mungkin ada kejenuhannya juga, Dok ya, di sana, Dok ya. Ya. Terus ada lagi nih yang nanya, penuh nggak, Dok, Wisma Atlet? Wah. Oh, jadi Wisma Atlet itu bentuknya kan tower. Dia kemarin dipakai oleh atlet-atlet pada saat perhelatan Asian Games. Jadi sih towernya banyak. Kalau untuk yang baru dipakai sekarang, yaitu ada beberapa tower. 1 tower untuk perawatan pasien, 2 atau 3 tower untuk tempat kami para nakes tinggal. Kalau ketika nanti ada peningkatan jumlah pasien, tentu dari bagian persiapan kami sudah siap jika itu terjadi. Ya. Oke, berarti masih ada space-nya ya. Gimana, Dok? Ya. Ini ada teman-teman saya, semuanya rata-rata dokter. Oh, ya. Salam dulu untuk Dokter Ajar Fitri. Dokter Fitri itu, Ajar Fitri dia dokter
Teladan, dokter teladan dari Provinsi NTT. Wah, Malam dokter Ager. dari Bengkulu juga, Dok? Dia dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Oke, dari NTT ya. Ya, Halo, Dok. ya. Kemudian ada lagi nggak, Dok, yang mau disapa? Masih Ini banyak nih nih, pertanyaan. kayaknya penting nih dari Kepah yang terkini. Halo Kepah Oke, yang terkini. oke, Gimana jika kita harus menjalani kisah herd immunity? Apa yang harus oke, kita persiapkan? Nah itu. Ya kalau ditanya herd immunity itu apa? Kondisi paling oke, buruk yang bakalan terjadi. oke. Apa sih skenario terburuk? Skenario terburuk yang bakal bisa terjadi jika itu memang harus dilaksanakan. Kalau dari saya sendiri sih, ya kita harus mempersiapkan dari diri kita juga baik-baik secara matang. Sesuai anjuran pemerintah selama ini, physical distancing, hand hygiene, jadi bersih-bersih tangan rutin dilakukan. Terus memang kita menjaga pola hidup yang baik dan sehat seperti itu. Itu, Ya, Dok ya. ini ada teman-teman saya dulu, Bang Samuel minta Oke, disapa. lanjut, Dok. Ya, ini ada Dokter Maharani. Dokter Halo, Dok. Maharani itu dokter dari Bali. Jadi Oke, kami di sini rata-rata relawan digabungkan dari seluruh Indonesia, bahkan oke, ada yang dari Makassar, Aceh digabung ke sini. Itu ada Dokter Rohadi dari Medan, oke, Dokter Ferensa Cynthia dari Jakarta, Dokter Rasyad dari Jakarta, begitu. Banyak. Ada oke. Dokter Andi Septianto. Dokter Andi Septianto dia cukup. Jadi nanti ketika Bang Sam butuh pemateri lagi saya bisa bantu Bang Sam. Ya, Terima kasih dokter-dokter di Wisma Atlet. Nanti kalau pelayanan medis untuk Packer kayaknya bisa saya ajak sekalian ya, Dok ya. siap, semuanya bisa kita ajak. Ya, Oh iya, saya di sini juga sama teman saya. Jadi relawan dari Bengkulu itu bukan cuma saya sendiri, ada juga Dokter Veronica Sembiring. Dokter oke. Veronica Sembiring, Dokter Santi. Jadi teman-teman saya dari Bengkulu juga, kami bertiga dari Bengkulu. Oke, dari Unip juga, Dok, mereka, Dok. Ya, dari Universitas Bengkulu semua. Ya. Oke. Nah, ada lagi yang nanya nih, Dok. Pasiennya Ya. ini, Kadek Febrian, pasiennya WNI semua. Saya jawab enggak. Tadi katanya ada pasien dari India ya. Terus ada dari Beni Sinaga. Kalau OTG itu bisa sembuh sendiri nggak sih, Dok? Nah, Dok. ini kalau dari pengalaman sih, walaupun dia OTG, gejala ringan sedang, serta pasien yang berat sedang, yang gejalanya berat, semuanya harus diterapi. Kami di sini memang ada panduan yang dikeluarkan secara nasional. Jadi pengobatan kami di sini, ketika juga disamakan dengan pengobatan di Bengkulu, sama karena kita kan satu center. Dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia kami pakai panduan itu. Semua kita terapi dengan sama. Tetapi kan tentu disesuaikan lagi dengan kondisi pasien. Artinya dia usia muda atau tua, dia memiliki penyakit lain atau tidak. Semuanya kita sesuaikan lagi. Kalau OTG sepertinya sih cenderung lebih ini, Dok ya. Maksudnya beda dengan katakanlah dia OTG tapi ada penyakit penyertanya juga. Itu mungkin ada ini ya apa resikonya lebih tinggi. Tapi katakanlah seusia kita OTG tanpa gejala apapun, apakah mungkin kita tiba-tiba terkena sesak nafas gitu atau gimana, Dok? Semuanya bisa terjadi sih, karena memang COVID-19 ini kan penyakit baru, penyakit yang kita baru sama-sama pelajari, penyakit yang baru kita pahami. Jadi semua itu bisa terjadi. Ada juga memang pasien yang perawatan kami yang datangnya dengan ringan, tidak ada gejala ringan ataupun tidak ada apa-apa, tetapi ketika dalam perawatan beberapa hari ada gejala. Semua itu bisa terjadi, tidak terduga. Ya, oke. Novranimo, halo Dok, kagak digubris. Wah, ini temannya kayaknya. Oh iya. Itu Dokter Novran, Dokter Novran Swandi, dia dokter Bengkulu, dokter teladan dari Bengkulu itu. Oh, itu yang dokter teladan banyak ya. Yang herd immunity tadi sudah ya. Bagaimana cara dokter menghilangkan kejenuhan selama di Wisma Atlet? No, gimana tuh, Dok? Nah, iya. Kalau saya sendiri sih ada teman. Jadi kan kami relawan ID di sini, saya dapat gelombang 5, jumlah relawannya ada 35 orang. Kebetulan ini 35 orang ini solid. Jadi ngapa-ngapain ngumpul bersama, kami cari makan sama-sama, kami cari donasi sama-sama, seperti itu. Kalau mau lari pagi, lihat sunrise, kalau sore mau lihat sunset, sama-sama. Jadi cukup menghilangi kejenuhan. Wah, berarti kan ada teman kejenuhannya bisa hilang, Dok ya? Ya tentu. Ketika ada teman, kalau kita sendiri tentu saya juga
agak bosan sebenarnya, Mas. Jenuh ya. TikTokan aja dok. TikTokan nih katanya Nah, nih itu. kalau kalau lagi jenuh boleh nih kita tunggu ntar TikToknya Dokter Denny dan teman-teman di sana. Dokter Ya. Denny dari universitas mana dok? Keren dok. Wah. Dari mana dok? Oh iya, Tadi udah dijelasin dari sih. dari Bengkulu, saya dari Bengkulu asalnya. Kalau fakultasnya Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu. Dulu harusnya kita sefakultas dan sekuliah ya dok ya. Takdir yang memisahkan sama. Takdir yang memisahkan saya tidak jadi di kedokteran Bengkulu ya. Ya, Oke. Denny ada Batagor nih, kayaknya ini temennya dari sana ya. ya. Oh ini ada Wah. lagi. Ada dari Kepah yang terkini nih, serius kayaknya. Masih ada cinta, Mas, mana tadi? Masih ada cinta dari kami masyarakat yang peduli dengan kesehatan dan keselamatan keluarga, anak, istri, suami, cucu kami. Yang terlihat hanyalah oknum yang sok kuat dan kebal virus corona. Nah itu. Ya. Artinya sih, memang pandemi ini nggak bisa kami selesaikan sendiri-sendiri dari kami pihak kesehatan, tenaga kesehatan. Penyakit ini harus kita lawan secara bersama-sama. Betul. Gitu kan. Kami tenaga kesehatan, kalau kata teman saya, Dr. Deglina Dewi, kita tenaga kesehatan itu hanya pertahanan terakhir. Jadi memang yang berperang di sini masyarakat. Ketika masyarakat itu yang di luaran, ya menjaga gimana dia jangan sampai terserang COVID, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, tentu kan ya itu yang menjadi benteng pertahanan mereka. Nah, kami di sini tenaga kesehatan hanya pertahanan terakhir. Begitu. Makanya untuk kita sama-sama bebas dari pandemi ini, saya juga berharap kita semua saling mengerti, saling memahami bahwa sakit ini bisa kita cegah walaupun memang sulit sepertinya. Itu dari sisi kesehatan. Ya. Kalau kayak kata pemerintah sekarang berdamai gitu ya dengan corona. Tapi maksudnya berdamai itu bukan berarti gimana, tapi kita menguasai diri kita menahan, kita menjaga diri kita gitu dok ya. Ya. Utamakan cuci tangan, pakai masker, semuanya kita lakukan sesuai anjuran pemerintah. Gitu. Betul. Tuh, kepayang dok ini. Ada yang gimana dok? Depan itu masyarakat, itu yang terpenting harus kita sama-sama. Kalau kami tenaga. Oke, betul dok. Dok, ada yang nanya nih dok. Dok, ada nggak perawatan sampai lebih dari 14 hari di Wisma Atlet? Gimana tuh dok? Nah, banyak sih. Jadi pasien yang kami rawat di sini bervariatif. Rata-rata sih 10 hari, 14 hari jika memang hasil pemeriksaan dari swab dia sudah dinyatakan negatif 2 kali sudah bisa kami pulangkan. Tetapi jika dia ada juga sih memang ketika dilakukan pemeriksaan swab ya 2 kali, 3 kali, ada juga yang masih negatif. Ada pasien yang sampai 1 bulan lebih di sini. Oh gitu ya. Berarti bukan berarti sekarang tentang ini dok, kan kita mengikuti ya seperti yang diumumin pemerintah bahwa masa inkubasinya COVID ini kan 14 hari seperti itu. Yeah. Nah, protokol itu apakah tetap digunakan sejak si pasien terkonfirmasi positif atau adakah ternyata sampai hari ke-15 di swab lagi si pasien masih positif kayak gitu dok? Atau mungkin di hari ke-20 atau ke-30 kayak gitu? Ya, semua itu masih ada, Mas. Jadi Bang, jadi sampai pasien ke-30 pun masih dinyatakan positif, masih ada di sini. Padahal pemberian obat yang kami lakukan, panduannya sama. Perlakuannya terhadap pasien yang lain, perlakuannya sama, seperti itu. Oh gitu ya, berarti ya gitu. Terjadi. Ini ada pertanyaan Bang. Dari Adam Cuasako. Bagaimana perasaan dokter melihat tenaga medis yang ikut gugur dalam pandemi ini? Ya, kalau artinya sih saya sendiri baru-baru ini ada perawat di Surabaya yang saya tahu, dia masih muda terus lagi hamil 4 bulan. Ya, lagi viral ya dok ya? Ya lagi viral. Terus terang sih kalau saya dari tenaga kesehatan ikut sedih, saya ikut berbelasungkawa, dan saya takut hal itu terjadi sama saya, sama keluarga saya, sama orang-orang terdekat saya. Begitulah yang sekarang saya ingin sampaikan ke masyarakat,
kita harus coba memutus. Memang memutus rantai ini susah, tapi ya itu hanya itu caranya gitu. Betul ya. Gitu. Gimana cara para dokter menenangkan dan menyemangati anak kecil yang terkena COVID? Wah. Kalau anak-anak yang terkena COVID, ya kita paling pendekatan secara psikologis. Okay. Memang kita memakai pakaian hazmat, tetapi ada sih teman saya, dia kebetulan dokter dari Jakarta. Jadi di sininya dibuat Dokter Dogan. Okay. Itu dokter ganteng. Oke. Jadi dokter Dogan, namanya dokter ganteng. Itu kan salah satu pendekatan psikologis seorang dokter untuk mendekati pasien. Ya hal-hal seperti itu yang kami lakukan di sini. Gitu. Apalagi kalau ke anak dia butuh ini dok ya, maksudnya butuh. Ya. Pendekatan psikologis, pendekatan yang lebih dekat tadi untuk dia merasa lebih nyaman, dia merasa senang dengan gitu kan, tentu meningkatkan imunitas dan mempercepat proses penyembuhan. Ya betul. Kok gemukan ya Den? Ya tadi dokter Dennya sudah bilang bahwa di sana banyak makanan, mungkin itu faktornya ya. Tambah ganteng kali bah. Nah itulah. Nah itu rezeki kalau kita di Wisma Atlet. Oh ini tadi kayaknya Kadek Fabrian ini dia penasaran kan nyalain ini ngomongnya pakai bahasa apa dok? Mungkin tadi ini maksudnya ke pasien yang datang dari India tadi dok. WNA. Jadi kalau pengalaman kemarin ada pasien Bangladesh nih. Pasien Bangladesh, pasien dari WNA India itu tentu kan sulit bahasa Inggris. Saya juga coba komunikasi pakai bahasa Inggris mampu saya. Pasiennya juga nggak mengerti sama sekali. Ya udah pakai komunikasi isyarat. Oh gitu. Ya. Karena tapi bisa juga dok ya? Bisa, tetap bisa kita bantu. Artinya pakai kode-kode tangan, kode isyarat seperti itu. Oke. Gimana jodohku dok? Oke, mungkin tidak bisa kita jawab di sini ya dok ya. Dok beli baju hijau di mana? Wah nggak tahu nih di mana dok. Nah baju yang saya pakai di sini kebetulan donasi dari rumah sakit langsung. Oke. Apalagi nih banyak nih dok atensinya ternyata. Kalau mau donasi gimana ya dok? Nah itu kalau teman-teman di sekitaran Jabodetabek ataupun dari luar, jika memang mau berdonasi ya silakan. Tentu kami terbuka dengan senang hati. Silakan aja ditujukan ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Tergantung ini mau memang disumbangkannya kemana, relawan para dokter atau relawan nakes yang lain atau siapa bebas. Jadi silakan tujukan alamatnya lengkap kepada siapa, nanti semuanya akan dikoordinir oleh petugas yang ada di lapangan. Gitu ya. Kami menerima dengan tangan terbuka. Kalau teman-teman mau berdonasi lewat Dokpeker juga bisa ya di Instagram. Boleh. Jadi ini juga kan ada Dokpeker, teman-teman yang dari luar agak kesulitan menjangkau ke sekitar Jakarta Wisma Atlet, silakan melalui Dokpeker. Teman-teman dari Dokpeker ini relawan dari yang non medis dan medis bersatu sama-sama untuk bantu menangani corona ini. Gitu. Ya betul. Kalau donasi di kita salurkan dalam bentuk ada juga si APD ya tapi ke rumah sakit yang di luar Jawa, sembako, dan kemarin kita terakhir ke Maumere lah. Nyumbang pakaian dan ini dari Bengkulu Kito bang, ada Bengkulu Kito. Oke. Bagaimana tanggapan dokter dan tenaga medis melihat di media nasional banyaknya masyarakat yang mudik melalui transportasi udara? Sama kayak PSBB dong. Ya, jadi kalau sayanya dibilang, saya sendiri pribadi mau ngomong ya terserah gitu. Terserah, tapi terserah dari saya ini ya bukan berarti saya menyerah begitu. Nah, ya saya juga sebagai tenaga medis, saya dokter umum, saya bisa apa? Pemerintah udah melakukan kebijakan. Saya rasa juga pemerintah melakukan kebijakan itu dengan pertimbangan yang matang. Ya, kalau saya sih ngomong sekarang ya terserah, tapi memang dari sisi sayanya akan berjuang semampu saya melakukan yang terbaik untuk keadaan sekarang gitu. Terserah berarti bukan berarti menyerah ya gitu. Karena udah ada keputusan dan kebijakan juga dari pemerintah gitu dong. Iya gitu. Itu kan pemerintah memutuskan itu pertimbangannya banyak dari segi kesehatan, dari segi sosial ekonomi, sampai misalnya
misalnya akhir tahun berapa 2 bulan 3 bulan lagi, tentu ekonomi masyarakat gimana? Tuh, sudah. Oke. Betul juga ya. Dok Ya, Denny, aku tunggu di pos 2 ya. Ajri itu siap. ada yang udah ditunggu di pos 2, Dok. Dok Denny masih Tuh, jomblo kah? Wah, ini kayaknya nanti jadi siap. racar aja, Dok ya. Ya, ini ada dari Nanu Retno, Indonesia terserah, Ya, tetapi kami tidak menyerah. Begitu. oke. Dokter Nanut ini dokter juga, no, Dok. Oh, siap. Terima kasih Ya, Dokter dia Nanu dokter, Retno. dia dokter bedah andalannya Dok Peker. Siap. Terima kasih Dokter Nanu. Apalagi ya, terharu loh aku Dok Den, nggak salah jadi teman satu tim. Wah, Wah, ini siapa itu? ada lagi nggak ya? Ini Aku ada nih, disebut, dari Adam Swasako, Bang. Apakah oke. COVID-19 bisa bertahan di udara bebas? Hmm. Ya, kalau dari literatur yang terbaru, ya memang kita pahami dulu. Jadi si COVID-19 ini bisa menular dari orang yang mempunyai COVID-19 juga. Jadi dianya artinya karir dan memiliki virus, dia bisa menularkan. Ingat, dia bisa menularkan utamanya lewat mulut dan napas. Mulutnya itu keluar namanya droplet. Istilah kami kesehatan sebut dengan droplet. Artinya apa? Percikan-percikan air liur, air ludah itu yang jadi sumber utama penyebaran dari COVID-19. Nah, percikan tadi itu kan bisa juga berada di udara, bisa juga berada di meja, di gagang pintu, di kursi. Nah, itu. Jadi cara kita memutusnya apa? Kita pakai masker, kita pakai penutup mulut, terus terutama ketika tangan-tangan kita memegang benda-benda luar, apapun itu, ya usahakan ya sebaik mungkin kita cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir dan sabun. Kalau ada, jika tidak ada ya bisa digunakan diganti dengan hand sanitizer. Oke, yang jelas juga kesehatan ya Dok. Dok, ada nih yang nanya, Dok, Ya, suka makanan apa Dok? Besok saya singgah ini dari Dokter Reynaldo. Wah, tanya siap. Dok, apa nih makanan kesukaannya Dok? Ayo request Dok, nanti Dokter Reynaldo akan antar katanya ke sana. Kalau saya apa aja saya terima dengan senang hati dan hati terbuka. Kalau bisa porsinya dari lebih dari 10 gitu Dok ya. Ya, Besok kamar nonton ya. kalau gelombang saya itu relawan IDI, namanya relawan Ikatan Dokter Indonesia, ada 35 orang. Oke, nah Dokter Ray silahkan membawa 35 porsi makanan yang paling enak ya. Ya, gitu, Bang. Kemudian sapa aku dong Randi Septianto. Sapa tuh Dok? Nah, ini. Porsinya kali ya. Halo Bang Randi Septianto. Bang Randi Oke. Septianto, dia dokter, juga relawan dari IDI juga, dokter, dia dari Jakarta. Dokter Oke, Samuel. halo Dok. Ini Bang Samuel, ada Oke, lanjut. dari Ketum yang terkini. Semoga Oke, semua tenaga kesehatan, personil, Satgas tanpa terkecuali selalu sehat dan tetap bersemangat. Jangan Indonesia terserah, tetapi Indonesia bersatu. Siap. Bersatu padu melawan corona. Siap. betul Dok. Harus bersatu padu ya. eh Bang Denny suka dengar suara goib gak di kamar sebelah? Wah, ini kayaknya pengalaman ini ya. Pengalaman pribadi. Nah, itu di Pengalaman skip, pribadi. itu out of the record. Oke. Pengalaman goib mungkin, tapi nggak mungkin ada tindakan ya. Ini lokasi untuk nakes ya Dok ya. Iya, betul. Ya mungkin ada saudara-saudara kita yang di sana. Kemudian ada lagi bagaimana, oh tadi udah ya menenangkan anak-anak COVID ya. Kemudian ada lagi nggak Dok yang mau dibaca Dok? Udah kayaknya tuh Bang. Oh iya, ada satu lagi. Dari Dokter Ya, Parnatal. Dokter Parnatal, sapa aku dong, Denny. Dokter Parnatal, Dokter Sulubayu Waskito, Dokter Fahru Rozi, Dokter Rohadi Pratama, Christopher Pandemanurung. wah. Datang semua pasukannya Dok ya. Oh ini nih ada Ya. nanya nih, Bang Pande di Wisma Atlet juga Bang gitu. Oh, Dokter Pande, sekarang belum di Wisma Atlet sih, setahu saya. Dokter Pande masih di Jabodetabek, rumah sakit di sekitar Jabodetabek. Oke, dari Lola. Bang Pande di Wisma Atlet juga kalau mungkin teman ya. Pakai wadoyok gak Dok? Wah ini mulai nih.
kemana-mana ya. Ini ada nih, Dok, bagi tips dong biar imunnya bagus. Gimana Dok? Nah, ini yang susah. Pertanyaan berat. Jadi, yang pertama meningkatkan imun, kita harus melakukan perilaku hidup yang sehat. Perilaku hidup yang sehat apa? Makan makanan teratur, bergizi, jangan berlebihan. Istirahat yang cukup. Olahraga teratur. Terus pikiran kita harus jernih. Artinya pikiran itu jangan sampai, coba kita berpikir positif thinking. Jangan sampai kita berpikiran hal-hal negatif. Ya tentu kan dari pikiran juga bisa menurunkan imun kita. Oke. Itu ya Dok. Ini ada pertanyaan lagi Bang. Oke. Apakah ada makanan yang bisa membuat COVID-19 kuat dan apakah ada makanan yang membuat dia kalah? Kalau apa ya? Makanan itu lebih ke meningkatkan sistem imun kita. Jadi carilah makanan-makanan yang memang bergizi, terutama apa? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Gitu ya. Berarti sayur-sayuran, buah-buahan, intinya makanan yang menyehatkan badan ya Dok ya, yang membuat Iya Bang. mungkin jadi kuat ya. Udah yang tadi bagi tips sudah ya. Ada lagi nggak Dok yang mau di jawab? Udah Denny. cukup Bang. Wah, sudah mulai kemana-mana pertanyaannya. Oke, Dok Denny kalau bosen ngapain? Tadi udah dijawab, jalan-jalan, keliling. Makasih Dok atas baktinya untuk negeri. Ya betul, makasih Dokter Denny teman-teman. Terima kasih kembali. Apalagi ya? Dok, chat aku balas, Rohadi Pratama. Balas Dok ya chatnya Dok. Dokter paling berdedikasi. Nah, aku mau nanya lagi nih Dok, satu lagi Dok dari kita nih ya Dok ya. Maksudnya sebenarnya kalau pendapat teman-teman yang di Wisma Atlet sana itu teman-teman tenaga kesehatan, apakah semisal kita katakanlah kita terkonfirmasi positif, tapi kayak pertanyaan tadi tanpa gejala. Nah, soalnya ini ada juga yang nanya, apakah kita harus dirawat di rumah sakit? Atau kita bisa, kan ada beberapa juga pemberitaan yang mengatakan bahwa dengan isolasi sendiri di rumah 14 hari, dan ternyata setelah diswab setelah 14 hari memang mereka sembuh negatif dari corona gitu. Nah, gimana pendapat Dokter Denny? Ya, kalau saya sih lebih mengikuti panduan yang ada aja dulu. Oke. Kalau memang dari panduan yang ada, pasien-pasien yang memang terkonfirmasi positif dari pemeriksaan swab bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah, tapi tentu dengan mendapatkan serta pengawasan yang ketat, begitu. Oke. Ya. Oke, berarti nggak harus di rumah sakit, tapi tentukan pertimbangannya matang. Tuh, mulai dari gejala, banyak hal yang dipertimbangkan seperti itu. Ini Bang, ada dari Simon Herlionatan. Pesan untuk masyarakat Bengkulu, kok merasa paling kebal terhadap corona? Padahal di tempat saya itu sudah 60 lebih kasus yang terpapar positif. Nah, kalau pesan saya sendiri untuk warga kota Bengkulu, ya virus ini bukan penyakit main-main, sakit ini bukan main-main. Memang beberapa orang yang memiliki COVID-19 memiliki gejala ringan sedang, tapi banyak juga pasien yang COVID-19 memiliki gejala berat dan bahkan sampai meninggal. Jadi saya pesan, tolong kita jaga sama-sama, jangan sampai kasus di Bengkulu terus meningkat. Caranya apa? Sama seperti anjuran pemerintah. Physical distancing, hand hygiene, cuci tangan yang baik dan benar. Terus memang menggunakan masker saat kita keluar rumah, jangan keluar rumah ketika memang tidak perlu. Menghindari keramaian, semua itu coba kita lakukan karena memang kesadaran masyarakat di tempat kami masih kurang karena merasa penyakit ini kayak penyakit biasa bisa sembuh sendiri begitu. Gitu ya. Izin Bang Samuel, ini juga ada dari Kepa yang terkini. Izin publikasi ya rekan-rekan di taping, boleh atau enggak Bang? Publikasi apa? Ini dari Kepa yang terkini. Kami izin taping publikasi di Kepa yang terkini ya rekan-rekan, boleh enggak? Sorry teman-teman, kita tunggu Dokter Denny karena tadi ternyata sudah 1 jam
1 jam lebih dan ya karena sudah 1 jam lebih ternyata si Instagram ini dia membatasi jam waktu live sekarang kayak gitu. Jadi ada waktu tertentu. Nanti kita sambung lagi nih. Kita tunggu Dokter Denny bergabung lagi di live bersama Dokter Denny. Kalau masih ada pertanyaan, oke, Dokter Denny sudah datang. View. Oke. Kita tunggu lagi waiting ya, Dokter Denny. Oke. Sorry dok, ternyata ada waktunya. Jadi ada waktu tertentu dia harus diulang dari awal, putus tadi. Ya gimana Bang? Ya, halo dok. Ya, tadi ternyata ada putus, jadi ada waktu tertentu dari Instagram untuk live. Teman-teman nanti stay tune ya, karena nanti di akhir acara aku mau bagiin satu merchandise dari Dok Packer. Nanti ada pertanyaan, nanti bisa kalian jawab. Gampang kok, pertanyaan pasti bisa dijawab. Tapi ini apa persyaratannya harus follow Instagram Dok Packer dulu ya. Nanti jawabannya lewat DM IG kita. Kita kasih kaos untuk teman kita jawab. Oke, ada lagi yang mau bertanya. Oh, tadi banyak sebenarnya pertanyaan, tapi keputus ya dok ya, nggak sempat kita baca. Nah tadi yang sempat saya tanya itu, yang sempat saya baca tadi dari pertanyaan Benny Sinaga, ada nggak nakes di Wisma Atlet yang gugur? Gimana dok? Ya, kalau nakes yang bekerja di Wisma Atlet terpapar COVID-19 ada. Oke. Tapi memang terpapar dan sekarang dalam masa perawatan. Bahkan semoga nakes yang di Wisma Atlet, di fasilitas kesehatan lain di seluruh Indonesia dan dunia bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja dengan lebih hati-hati lagi supaya memang kami bisa memberikan pelayanan lebih baik. Jangan sampai kami bekerja justru kami terpapar. Oke, berarti tadi yang terpapar ada, tapi yang belum belum ada yang gugur ya saat ini. Mudah-mudahan sampai jangan sampai ada dong ya. Ya. Betul, karena kita akan pasti sedih banget lah kalau teman-teman yang sudah mendedikasikan di sana malah terinfeksi gitu dok ya. Ada lagi nggak yang mau tanya teman-teman? Oh ya, ada lagi yang mau saya tanya dok. Dokter Denny sendiri gimana bisa sampai ke Wisma Atlet? Maksudnya gimana apa yang dokter lakukan sehingga dokter bisa jadi relawan di Wisma Atlet? Oh iya, latar belakang saya bisa jadi relawan, ceritanya sih panjang. Saya kan sekarang sudah bekerja dan aktivitas seperti biasa itu di Kota Bengkulu, sudah bekerja di salah satu rumah sakit Bengkulu. Namun ketika saya dengar pandemi ini sudah semakin meluas, pandemi ini sudah semakin hebat, pandemi ini sudah mengancam nyawa orang, tentu kan ada panggilan hati dari profesi untuk mencoba membantu. Ketika itu terus terang jadi perdebatan sendiri. Oh, saya berani nggak? Saya bisa nggak untuk Wisma Atlet? Termasuk juga perdebatan dari orang tua. Orang tua juga awalnya nggak setuju, tapi ketika dijelaskan baik, disampaikan secara baik-baik, semuanya mendukung. Sampai sekarang keluarga saya semua mendukung. Oke. Gimana proses rekrutmen untuk jadi tenaga kesehatan di Wisma Atlet, dok? Iya, rekrutmennya nanti ada gelombangnya sendiri. Terus apa ya? Gampang kok teman-teman dari yang terutama yang dokter umum. Nanti ada pembukaan rekrutmen dari Ikatan Dokter Indonesia. Silakan diikutin aja, ada formulirnya, ada link websitenya. Silakan diikuti, isi formulirnya, dilengkapi biodatanya gitu. Masih dibutuhkan sampai sekarang. Oh berarti dokter yang ke sana itu ada sistem open recruitment ya dok ya? Iya. Kontrak untuk awal sekarang sama seperti saya, kurang lebih 1 bulan, 14 hari bekerja dan 14 hari karantina. 14 hari kerja, 14 hari karantina ya. Ada pertanyaan nih dok, yang sudah pernah positif lalu sembuh, apakah mungkin untuk positif lagi? Nah gimana tuh dok? Iya, mungkin, sangat mungkin. Jadi ada juga beberapa kejadian di Indonesia, di luar negeri. Di Indonesia yang lagi heboh itu Menteri Perhubungan ya. Menteri Perhubungan baru
dirawat di RSPAD Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dinyatakan negatif dengan pemeriksaan swab 2 kali, tetapi dalam 10 hari kemudian kurang lebih kembali dinyatakan positif. Hal itu bisa terjadi pertama memang karena kondisi pasiennya yang mungkin dalam imunitas lagi lemah ataupun ada faktor-faktor lain yang menyebabkannya. Dinyatakan sembuh dari COVID, jangan seenak-enaknya sendiri dia tidak lagi menjaga pola hidupnya gitu. Nah, itu sih pesannya. Apa penyebab pasien terpapar COVID-19? Wah, kalau tadi mungkin udah dijelasin dok ya. Di awal tadi banyak kayak droplet atau apa gitu. Ada yang mau dijelasin lagi nggak dok? Apa penyebabnya dok? Penyebabnya kayaknya udah cukup tadi ya. Jadi intinya sih si virusnya yang dari orang-orang yang carrier yang memang membawa virus COVID-19, dia itu bisa menularkan lewat droplet atau percikan air liur dari mulutnya, dan itu ketika ada orang lain di sebelahnya bisa terpapar. Terpaparnya dari mana saja, dari mata, dari hidung, dari mulut. Jadi droplet itu bisa masuk. Itu yang menyebabkan si COVID itu bisa masuk ke tubuh pasien. Dan itu bisa menimbulkan gejala berat apabila imunitasnya sudah tidak dalam kondisi baik. Oke, berarti itu ya dok ya. Salam dari Kuningan, Jawa Barat. Mudah-mudahan cepat berakhir dan sehat-sehat buat semuanya. Halo Kuningan, mudah-mudahan Kuningan juga sehat-sehat ya. Teman-teman mau ngingetin lagi nanti di akhir live kita ini sama Dr. Denny, kita akan mau bagi kaos merchandise dari Doc Packer. Syaratnya teman-teman follow dulu kita, nanti jawabnya via IG ya. DM ke kita. Gampang, aku pasti tahu lah. Ada lagi nggak dok yang mau disampaikan dok? Saya sebenarnya masih banyak pertanyaan nih, tapi mengganggu nggak ya sampai jam segini kita masih live di sana gitu? Kayaknya udah cukup, jangan terlalu lama juga. Gini sih kalau pesan saya, ini kan sekarang kondisinya lagi nggak begitu baik untuk kita bersama. Jadi pesan saya kepada masyarakat, coba cari informasi ataupun cari sumber berita itu memang yang dari sumbernya, dari tenaga kesehatan, dari media yang memang benar. Jangan sampai mendapatkan informasi yang hoax, jangan sampai mendapatkan informasi yang salah, terutama mengenai apa. Ketika kita membuat perang, kita tahu kelemahan musuh. Jadi carilah sumber kelemahan dari si COVID tadi, cari tahu bagaimana cara dia menular, bagaimana cara dia bisa menyerang kita, bagaimana cara kita bisa sehat. Itu semua kita cari, kita cari dari sumber yang valid. Yang pertama. Kedua, tenang, jangan panik, jangan terlalu berlebih-lebihan juga, tetapi kita harus mawas diri, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa, karena semuanya itu kan tidak lepas dari kita sendiri dengan kita di atas. Jangan lupa berdoa, kita mengucap syukur, kita memang minta perlindungan dari yang di atas, seperti itu. Itu sih pesannya. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah, PSBB, physical distancing, cuci tangan, apalagi ya. Jangan mudik. Nah, banyak semua anjuran pemerintah kalau bisa kita ikutin, karena itu yang terbaik untuk bisa kita lakukan sekarang. Iya, karena gimana pun tetap pemerintah jadi penggerak dan yang ngontrol gitu dok ya, apapun yang terjadi sekarang di Indonesia, dan kita diharapkan untuk ikut protokol yang sudah ditetapkan ya, kayak tadi PSBB, pakai masker, kemudian jangan mudik, walaupun saat ini mungkin pesawat dan moda transportasi lain dibuka, itu tujuannya bukan untuk mudik gitu dok ya. Iya. Nah, Kepahiyang izin publikasi, oke, monggo. Jadi teman-teman yang mau Kepahiyang tadi yang mau izin publikasi silahkan. Mungkin ada satu pertanyaan tadi dok. Dokter Denny masih jomblo katanya. Gimana dok? Mungkin bisa langsung di DM aja kali ya. Silakan Japri. Intinya sih semoga saya di sini sehat, orang-orang yang terdekat sama saya, keluarga saya semuanya sehat. Terus apa lagi ya, teman-teman semua sehat-sehat, jangan sampai COVID ini lama-lama di Indonesia, secepatnya COVID itu sih. Kita sama-sama berdoa semoga memang kita bisa
melewati pandemi ini dengan cepat. Ya, kita doakan semua bisa berjalan normal seperti dulu, Dok ya. Iya. Dok Packer juga sudah sangat ingin ke pelosok lagi, tapi tidak bisa pada saat ini karena kondisi masih seperti ini. Teman-teman, satu nih, sekarang kita ini ya ke pertanyaan. Pertanyaannya kan berhadiah kaos. Nanti teman-teman bisa jawab, tapi follow dulu ya, follow Dok Packer, kemudian jawabnya lewat IG melalui DM. Gampang kok pertanyaannya. Apa Oh iya. kepanjangan dari COVID-19? Gampang Bang, kan? ini Pasti selesai. ada Ya, gimana, pertanyaan Dok? Lola Saragi. Jawab Apa, dong Dok? pertanyaanku. Lola Saragi. Oh, oh, sebentar, sabar ya. Eh, nah, tadi dulu pertanyaan yang berhadiah tadi Pertanyaan cukup berhadiah. gampang. Ya, apa kepanjangan dari COVID-19? Boleh di DM, tapi follow dulu ya, Dok Pekar. Nanti kita umumin via story siapa pemenangnya. Oke, jawab dong pertanyaan aku. Apa tadi pertanyaan Dokter Lola ya? Pertanyaannya, Dok, cara masuk Wisma Atlet gimana? Oh, Untuk... jadi kemarin Dokter Lola ini yang nggak keterima, Dok. Oh, iya. Lola. Gimana, Dok? Jadi intinya sih mengikuti prosedur yang ditetapkan aja. Kalau prosedurnya kan dari kalau saya sih dari Ikatan Dokter Indonesia, nanti dikasih formulir, dikasih link untuk pendaftaran, ikutin aja prosedurnya, nanti diarahkan sama koordinator. Oke. Dok, satu lagi, kalau non dokter atau non tenaga kesehatan, ada yang jadi relawan nggak di sana, Dok ya? Nah, jadi di sini tergabung semua relawan, ada yang nakes dan non nakes. Oke. Kalau yang relawan non nakes, yang setahu saya sendiri sih mereka masuk di sini dari BNPB nasional. Oke. Jadi Oh, relawan di berarti sini kan bukan cuma bagian nakes, kami juga Oke. butuh suplai logistik. Jadi orang-orang yang sangat berjasa dalam mengangkat-ngangkat galon, mengangkat-ngangkat makanan, begitu. Itu semua kan itu kami butuhkan di sini. Bagian yang cleaning service, tuh bantu bersih-bersihkan ruangan. Oke. Dok, masukin aku dong habis ini. Oke, nanti mungkin dicoba di Dibantu. selanjutnya. Selanjutnya ya. Kayaknya memang banyak juga yang terpanggil untuk jadi relawan di sana gitu, Dok ya. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu. Kita sebenarnya berterima kasih sekali kepada Dokter Denny di sela-sela kesibukan di sana bisa berbagi dengan teman-teman ya. Tadi lumayan banyak juga yang pertanyaan, mungkin tidak semua kita bisa jawab. Kalau mau tanya langsung bisa DM Dokter Denny juga ya. Mungkin ada yang belum follow, bisa di-follow, nanti di DM, dijawab sendiri sama Dokter Denny. Nah, sebagai penutup, tadi pertanyaan kita adalah, apa kepanjangan dari COVID-19? Nanti teman-teman bisa jawab via DM ke IG Dokpacker ORG. Nanti akan kita hubungin story siapa pemenangnya. Nanti kita kasih kaos Dokpacker, kaosnya bagus. Pasti enak dipakai. Dokter Sam nggak cukuran, wah oke, Dokter Samnya belum cukuran ya. Wah ini udah mulai ngawur nih. Dokter Sam alumni FK mana? Saya alumni FK Unip sama kayak Dokter Denny. Kita masuk sama-sama di 2010. Bener ya dok ya? Lulusnya sama, cuma satu lulus, satu belum lulus. Oke teman-teman, itu
Sorry teman-teman, tadi ada gangguan kayaknya dengan eh, sinyal Dokter Denny. Mungkin sampai di sini dulu live kita malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Wah, ada Dokter Denny. Oh iya, oke. Kita tutup bersama Dokter Denny deh, karena sudah join kembali. Stay safe. Dokter Denny bisa masuk kembali. Kita tutup bersama Dokter Denny. Masih banyak yang manggilin Dokter Denny. Oke. Waiting for Dokter Denny. Terima kasih Dokter Denny dan Dokter Sam. Terima kasih. Wah, connecting gimana? Dokter Denny masih bisa masuk? Masih connecting di sini? Sepertinya masih banyak yang menunggu. Oke, kita konekin kembali ke Dokter Denny. Teman-teman mungkin segitu dulu. Kayaknya Dokter Denny udah sinyalnya sudah semakin tidak bisa. Oke, Dokter Denny yang datang. Oke. Halo dok. Wah, sorry. Tadi kayaknya ada gangguan teknis lagi. Sinyal kita bermasalah. Senyumlah Dokter Sam. Oke, terima kasih. Berarti udah ada lagi nggak kalimat penutup dok sebelum kita tutup acara ini? Cukup bang. Oke, cukup ya teman-teman. Ya. Gimana? Cukup. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk atensinya. Kita doakan teman-teman Dokter Denny dan teman-teman nakes di Wisma Atlet bisa sehat, stay health, dan stay strong ya dok ya di sana dok ya. Salam sama teman-teman di Wisma Atlet dok. Oke, terima kasih dok. Sukses dan sehat selalu dok. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa pertanyaannya tadi, apa kepanjangan COVID-19 dikirim via IG, DM ke ig.dokpeker.org. Oke, terima kasih. Malam dok. Makasih bang. Terima kasih dok.